Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hadir Rahmatullah Rahab. Saya mahasiswa UIN Sumatera Utara, program studi Pendidikan Agama Islam 4 semester 5. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah dinasti Bani Umayyah. Pembahasan tentang dinasti Umayyah, tentunya di sini saya akan mengawali dengan sejarah dinasti Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah masuk agama Islam pada Fathul Makkah memasuki tahun ke-40 Hijriah atau 660 Masehi. Pertikaian politik terjadi di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah terbunuh, umat Islam di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan, putra tertua Ali, sebagai khalifah yang sah. Sementara itu Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur provinsi Suriah atau Damaskus juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Namun karena Hasan ternyata lemah sementara Muawiyah bin Abi Sufyan bertambah kuat, maka Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. Karir politik Muawiyah mulai meningkat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab setelah kematian Yazid bin Abi Sufyan pada peperangan Yarmuk. Muawiyah diangkat menjadi kepala di sebuah kota Syriah karena sukses memimpinnya menjadi gubernur Syriah oleh Khalifah Umar. Muawiyah selama menjabat sebagai gubernur Syriah giat melancarkan perluasan wilayah kekuasaan Islam sampai perbatasan wilayah kekuasaan Bizantin. Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah terlibat konflik dengan Khalifah Ali untuk mempertahankan kedudukannya sebagai gubernur Syriah. Sejak saat itu, Muawiyah mulai berambisi untuk menjadi khalifah dengan mendirikan dinasti Umayyah. Setelah menurunkan Hasan ibnu Ali, Muawiyah menjadi penguasa seluruh imperium Islam dan menaklukkan Afrika Utara, merupakan peristiwa penting dan bersejarah pada masa kekuasaannya. Adapun kekhalifahan Bani Umayyah diawali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nama lengkapnya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah Abdul Syam bin Abdul Manaf, biasa dipanggil Abu Abdurrahman. Ia menjadi khalifah pada tahun 41 Hijriah dan ia menerapkan sistem monarki atau kepemimpinan secara beruntun. Ia berkuasa selama 20 tahun dan ia meninggal pada usia 80 tahun dan dimakamkan di Damaskus. Yang kemudian Yazid bin Muawiyah. Nama lengkap Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Lahir pada tanggal 27 Juli 645 Masehi. Yazid Muawiyah menjabat khalifah pada usia 34 tahun. Kemudian Yazid meninggal pada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi pada usia 38 tahun dan menjabat sebagai khalifah selama 3 tahun 6 bulan. Yang ketiga adalah Muawiyah bin Yazid. Nama lengkapnya Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia menjabat atas dasar wasiat ayahnya pada bulan Rabiul Awal tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi. Ia diangkat menjadi khalifah pada usia 23 tahun. Akan tetapi ketika ia diangkat menjadi khalifah, ia sedang menderita sakit sehingga ia belum sempat melakukan apa-apa dan belum pernah menjadi imam sholat untuk rakyatnya sendiri. Masa jabatannya
Ada yang mengatakan sekitar 40 hari, ada yang mengatakan sekitar 2 bulan, dan ada juga mengatakan 3 bulan dan 6 bulan. Kemudian Khalifah Marwan bin Hakam. Nama lengkapnya Marwan bin Hakam bin Abdul As, merupakan khalifah keempat dinasti Bani Umayyah. Pada masanya wilayah Islam terbagi menjadi 2 bagian, yaitu daerah Hijaz dan sekitarnya termasuk Madinah dan Mekah tunduk kepada Abdullah bin Zubair. Sedangkan wilayah Syria berada dalam kekuasaan Marwan bin Hakam. Marwan mengawini Ummu Khalid atau janda Yazid bin Muawiyah untuk mengukuhkan jabatannya. Kemudian Marwan meninggal pada usia 63 tahun dan masa jabatannya hanya selama 9 bulan 18 hari. Kemudian Khalifah Malik bin Marwan. Nama lengkapnya Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abdul As. Ia dilantik sebagai khalifah setelah kematian ayahnya pada tahun 685 Masehi. Pada masanya, dinasti Bani Umayyah dapat mencapai puncak kejayaannya. Ia meninggal pada tahun 705 Masehi pada usia ke-60 tahun. Masa jabatannya selama 21 tahun 6 bulan. Kemudian Khalifah Walid bin Abdul Malik. Nama lengkapnya Walid bin Abdul Malik bin Marwah bin Hakam bin Abdul As. Masa pemerintahannya adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban, di mana Walid melakukan perluasan dan juga melakukan pembangunan besar-besaran untuk kemakmuran rakyatnya. Kemudian Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Nama lengkapnya Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin As. Lahir di Madinah pada tahun 54 Hijriah. Ia menjadi khalifah pada tahun 96 Hijriah pada usia 42 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung hanya selama 2 tahun 8 bulan. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nama lengkapnya ialah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abdul As. Ia merupakan sepupu khalifah sebelumnya. Ia menjabat pada usia 37 tahun. Ia meninggal pada tahun 720 Masehi. Usianya 39 tahun. Kemudian Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Nama lengkapnya ialah Yazid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abdul As. Menjabat pada usia 36 tahun, lahir pada 71 Hijriah dan dilantik pada bulan Rajab 101 Hijriah. Ia meninggal pada usia 48 tahun dan masa jabatannya sekitar 4 tahun 1 bulan. Kemudian Hisham bin Abdul Malik. Nama lengkapnya Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abdul As. Menjabat pada usia 35 tahun. Ia wafat dalam usia 55 tahun. Masa jabatannya berlangsung selama 19 tahun 9 bulan. Kemudian khalifah selanjutnya ialah mulai awalnya runtuhnya dinasti Umayyah, yaitu Khalifah Walid bin Yazid. Nama lengkapnya Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Pada pemerintahannya, dinasti Umayyah mengalami kemunduran karena ia memiliki perilaku yang buruk dan suka melanggar norma agama, sehingga kalangan keluarga sendiri dan rakyatnya tidak suka kepadanya dan ia mati terbunuh. Pada masa pemerintahannya berlangsung selama 1 tahun 2 bulan dan wafat pada usia 40 tahun. Kemudian Khalifah Yazid bin Walid. Nama lengkapnya ialah Yazid bin Walid bin Abdul Malik. Masa jabatannya tidak stabil dan banyak pemberontakan pada masa jabatannya. Masa jabatannya berlangsung hanya selama 16 bulan dan wafat pada 46 tahun. Kemudian Khalifah Ibrahim bin Walid. Nama lengkapnya Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik. Ia menjadi khalifah tidak memperoleh suara yang bulat di dalam lingkungan sendiri dan lingkungan keluarga dan rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, keadaan negara semakin kacau dan muncul beberapa pemberontakan, sehingga ia mengundurkan diri dari jabatannya. Pada masa pemerintahannya, ia hanya menjabat selama 3 bulan dan wafat pada tahun 132 Hijriah. Yang terakhir ialah Marwan bin Muhammad. Nama lengkap Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakim
pada masanya ia tidak mampu menghadapi gerakan Bani Abbasiyah dan pendukungnya yang sangat kuat. Kemudian Marwan melarikan diri ke Hurrah, terus ke Damaskus. Namun Abdullah bin Ali yang ditugaskan untuk membunuhnya selalu mengejarnya. Akhirnya sampailah Marwan di Mesir dan mati terbunuh oleh Shalih bin Ali yang ditugaskan oleh Abdullah pada tanggal 37 Zulhijjah 132 Hijriah atau 5 Agustus 705 Masehi. Oleh karena itu berakhirlah dinasti Bani Umayyah yang digantikan oleh Bani Abbasiyah. Adapun terjadinya ataupun faktor yang membuat kemunduran atau penyebab kemunduran dinasti Umayyah, yang pertama adalah terjadinya pertentangan keras antara kelompok suku Arab Utara atau Irak yang disebut Mudhariyah dan suku Arab Selatan atau Suriah yang disebut dengan Himariyah. Pertentangan antara kedua kelompok tersebut mencapai puncaknya pada masa dinasti Umayyah karena para khalifah cenderung berpihak pada suatu etnis kelompok. Kemudian ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab, mereka yang merupakan pendatang baru dari kalangan bangsa-bangsa yang dikalahkan, mendapatkan sebutan mawali, suatu status yang menggambarkan inferioritas di tengah-tengah keangkuhan orang-orang Arab yang mendapat fasilitas dari penguasa Umayyah. Mereka bersama-sama orang Arab mengalami beratnya peperangan dan bahkan di atas rata-rata orang Arab. Tapi harapan mereka untuk mendapatkan tunjangan dan hak-hak bernegara tidak dikabulkan. Seperti tunjangan tahunan yang diberikan kepada mawali, ini jumlahnya jauh lebih kecil dibanding tunjangan yang dibayarkan kepada orang Arab. Kemudian terjadinya konflik-konflik politik yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah. Kaum Syiah dan kaum Khawarij terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang kuat dan sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan kekuasaan Umayyah. Di samping menguatnya kaum Abbasiyah pada masa akhir-akhir kekuasaan Bani Umayyah yang semula tidak berambisi untuk merebut kekuasaan, bahkan dapat menggeser kedudukan Bani Umayyah dalam memimpin umat. Selanjutnya, lemahnya pemerintahan dinasti Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, para ulama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Dan yang terakhir, penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Bani Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan dari Bani Hashim dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Mungkin sekian video ini yang menjelaskan tentang sejarah dinasti Bani Umayyah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila terjadi kesalahan ataupun ketidakjelasan dalam tutur kata, lisan saya mohon untuk dimaafkan karena saya juga masih pelajar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.